Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'a walhamdulillahi ala kulli halin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, Bapak Ibu segenap hadirin hadirat jamaah Masjid Jami Al-Huda Kampung Bebean yang semuanya sangat kami hormati, dan semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang penuh berkah ini kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat karunia-Nya, atas bimbingan taufik hidayahnya. Malam hari ini kita bisa kembali hadir di majelis kajian rutin pekanan kita ini. Alhamdulillah, semuanya dalam kondisi sehat, tak kurang suatu apapun. Salawat dan salam tak lupa kita hadiahkan kepada beliau baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat kita cintai dan sangat kita harapkan syafaatnya kelak di yaumul hisab. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan hadis arba'in mengacu pada kitab Syarah Al-Wafi ya. Kita masih di pembahasan hadis ke-16 ya. Hadis ke-16 kemarin tentang apa? La taghdab. Atasipun apa? Jangan marah. Ampun nesu-nesu, ampun muring-muring. Terus apa kata Rasulullah? Falakal jannah. Dengan apa? Menahan amarah tersebut dijanjikan maka bagimu surga. Nah, masih dari pelajaran-pelajaran yang terkandung dalam hadis tadi atau hikmah-hikmah yang bisa kita petik. Di sini pelajaran yang kelima, al-ghadabu dha'fun wal hilmu quwwatun. Kemarahan itu indikasi lemahnya jiwa. Adapun sikap lemah lembut itu menandakan bahwa jiwa seseorang itu kuat. Sur'atul ghadabi wal inqiyadu lahu unwanu dha'fil insan. Seseorang ketika amarahnya itu gampang tersulut, sidik-sidik nesu, sidik-sidik emosi ya. Kemudian ya, artinya setiap orang itu faktor-faktor pemancing emosi itu kan ya pasti tidak bisa kita hindarkan. Cuman ada yang gampang tersulut, ada yang dia bisa mengendalikan dirinya, bisa mengerem emosi dan amarahnya. Niku yang membedakan. Nah, yang cepat marah, gampang marah, unwanu dha'fil insan, itu pertanda orang tersebut itu lemah. Walau malaka sawa'idal qawiyatah, dia dianggap lemah, dia dikategorikan lemah meskipun ia memiliki lengan yang kekar, memiliki
badan yang berotot dan lain sebagainya, ya. Wal jismus shahih, meskipun badannya sehat. Hal yang demikian tadi sebagaimana satu hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau mengatakan, ya, sahabat Abu Hurairah ini mengatakan bahwa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa syadidu bisur'ati. Orang yang kuat itu bukan orang yang menang duel, ya, bukan orang yang menang gelut, ya, napa, ya, gelut, duel, sparring, napa malih istilahnya itu sabung, gitu. Bukan yang seperti itu. Innamasyadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Akan tetapi orang yang kuat itu adalah orang yang bisa menguasai dirinya ketika sedang marah. Ketika pancingan emosi itu sedemikian kuatnya, ingin rasanya pokoknya gemuruh dalam dada itu sudah meletup-letup gitu. Bisa saja dia andai mau melampiaskan, mau kemudian diekspresikan selega-leganya gitu, tapi dia memilih untuk bisa meredam diri. Nah, itulah orang yang kuat, bisa meredam, bisa mengerem, bisa mengendalikan dirinya. Wasur'ah, maksud dari tadi memakai bahasa sur'ah, itu adalah orang yang bisa mengalahkan orang lain ketika sedang duel atau gelut itu. Ya, al-ghadabu dha'fun, bahwa kemarahan itu adalah tanda kelemahan. Dalam misal konteks selain masalah fisik, dalam hal misal diskusi, kemudian perdebatan, orang yang emosinya gampang terpancing itu ya sudah biasanya nggak terkendali, kemudian didominasi dengan emosional, nggak lagi pakai argumen-argumen yang rasional, tetap tenang, tetap stabil. Maka orang yang marahan, gampang marah, nesunan, itu orang yang lemah. Berikutnya asarul ghadab, dampak daripada kemarahan. Al-ghadabu khuluqun madhmumun wa tabba'un sayyi'un wa silahun fatakun. Di sini disebutkan bahwa kemarahan itu adalah perangai yang tercela, tabiat yang buruk, dan senjata yang bisa membinasakan. Idza staslama lahul insan waqa'a sari'u atharihi sayyi'ah allati tadurru bil fardi nafsahu awwalan wa bil mujtama'i thaniyan. Kalau seseorang terperosok ke dalam kemarahan itu, maka akan mengakibatkan pengaruh atau dampak-dampak yang buruk yang akan membahayakan dirinya sendiri, juga membahayakan masyarakat. Jadi kemarahan, kalau misal dalam suatu kejadian ada orang marah-marah, itu nanti sebenarnya nggak mungkin ada efek baiknya, tuh nggak ada. Efeknya pasti efek buruk, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi sosial kemasyarakatan. Amma adraruhu bin nafsi, adapun madarat untuk diri itu ya ada aspek jasmaniyah secara fisik,
wa khuluqiyah ma'nawiyah secara perangai, wa ruhiyah diniyah bahkan secara ruhiyahnya. Wa tastati an tudrika dzalika indama tatasawwara al-ghadub. Ya, itu bisa dipahami dengan kita membayangkan orang yang sedang marah itu kan ya. Gambaran orang sedang marah itu gimana toh? Wa qad taghayyara launuhu. Warna kulitnya berubah karena darahnya. Nah, nanti di antara madharatnya tensinya gampang naik. Orang yang lebih rentan tensi naik, lebih rentan jantungnya kena serangan jantung itu ya yang nesunan, emosinan. Umumnya seperti itu. Jadi pengaruh secara kesehatan physically, dampak buruknya itu juga sudah sangat banyak ya. Warnanya berubah, kemudian darahnya mendidih ya. Wantafakhat audajuhu warta'adat atrafu, badannya gemetar, gerakannya menjadi kacau ya. Ucapannya tidak terkendali, tidak terkontrol ya. Kadang-kadang lisannya itu terucap dari lisannya perkataan-perkataan yang buruk, misuh-misuh, maki-maki, menghardik, yasubbu wa yastum, mencaci maki, wa rubbama qalal kalamal muharram. Bahkan bisa jadi dalam kondisi sedang marah itu terucap perkataan-perkataan yang diharamkan. Bahkan bisa jadi terucap perkataan-perkataan yang menyebabkan seseorang keluar dari Islam. Wal'iyadzu billahi min dzalik. Sehingga ya ini tadi madharat-madharatnya sampai pada ranah madharat diniyah, keagamaan. Dengan kondisi marah yang tidak terkendali, terucap dari lisannya perkataan-perkataan kufur ya, dan lain sebagainya. Dan Adhifu ila kullama taqaddama ma yaqumu bihi min tasarrufat ta'isyah yahduru biha maluhu aw yu'dhi biha jismahu. Orang yang sedang marah itu ya kadangkala melakukan perbuatan-perbuatan yang menghambur-hamburkan harta dan membahayakan diri. Sedang marah dilampiaskan dengan ya hal-hal yang itu menghambur-hamburkan harta, bahkan hal-hal yang membahayakan diri. Itu madharat untuk pribadi. Wa amma adraruhu bil mujtama'. Adapun madharat untuk masyarakat, fa huwa yulidul haqda fil qulub wa idmaru su'ilin nas. Wa hadza rubbama adda ila idza'il muslimina wa hajrihim. Kemarahan akan melahirkan iri dengki di dalam hati, melahirkan perangai yang buruk. Pasti akan labelnya label orang yang enggak baik gitu. Wa hadza rubbama adda ila idza'il muslimina wa hajrihim. Bahkan bisa jadi kemarahan itu mengakibatkan tersakitinya orang-orang lain ya, kaum muslimin yang lain. Wa mazidu syamatata bihim indal musibah wa hakadha tasurul adawata wal baghdha'a bainal asdiqa wa tanqati'u silatu bainal aqriba fatafsudul hayata wa tanharul mujtama'at. Emosi marah itu mengakibatkan adanya permusuhan dan saling membenci di antara teman, mengakibatkan terputusnya hubungan silaturahmi dengan sanak saudara, dengan karib kerabat. Pas marah paling nggak lama, nggak terkontrol dirinya, tapi nanti imbas efeknya itu hubungan kekeluargaan jadi renggang ya,
permusuhan dan lain sebagainya. Fatafsudul haya wa tanharul mujtama'at. Kehidupan menjadi kacau, ya. Kehidupan bermasyarakat menjadi tidak baik. Nah, itu tadi dampak atau madharat daripada kemarahan. Ya, ampun nesunan nggih Bapak Ibu. Insyaallah. Ini di antara perangai Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan di pekan lalu kita sampaikan bahwa ya al-ghadabu apa kemarin itu jama'u syarri. Kemarahan itu ya mengandung segala macam keburukan. Wa taharrur minhu jama'ul khair, dan membebaskan diri dari kemarahan itu mengumpulkan semua kebaikan. Akhlak atau perangai baik, ada satu kisah yang pernah kami dengar, seseorang minta nasihat kepada ya guru spiritualnya. Beri saya nasihat yang menjadi apa? Fondasi akhlak yang baik. Maka dinasihati la taghdab, jangan marah. Ya, jangan marah. Kalau ini bisa diamalkan dan diterapkan dalam diri dengan baik, bisa mengendalikan emosional kemarahan, nanti insya Allah ya terhindar dari segala keburukan. Karena betapa banyak keburukan-keburukan di balik kemarahan itu. Bagaimana tadi keburukan untuk diri sendiri, keburukan untuk masyarakat. Daf'ul ghadab wa mu'alajatuhu. Ini pelajaran berikutnya tentang mencegah kemarahan dan upaya meredakannya. Al-ghadabu min tab'il insan wa jibillatuhu. Kemarahan itu ya diantara tabiat dasar setiap manusia. Artinya setiap kita ya ada potensi, ada tabiat dasar tersebut. Walakinnal muslimal murtabita bil malakutil a'la yasunu nafsahu minhu. Akan tetapi seorang muslim yang hatinya itu terhubung, terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala, ia akan menjaga dirinya dari amarah tersebut. Wa yadfa'u syarrahu anhu, dan mencegah apa? Keburukan amarah itu tadi. Wal bil bu'di an asbabihi hatta la yahsul wa mu'alajatuhu idza hasala, dengan menjauhkan diri dari sebab-sebabnya agar tidak marah, dan kalau kemudian amarah itu menghinggapi dirinya, ia berupaya meredakan. Asbabul ghadab, sebab-sebab kemarahan, hiya katsiratun wa mutanawwi'ah, banyak dan beraneka ragam. Di antaranya al-kibru. Kibrun, kabirun. Artinya apa kabirun itu? Besar. Kalau kibrun, gumede. Gumede itu merasa sombong lah, sombong. Al-kibru. Wat ta'ali, dan merasa tinggi. Wat tafakhur, dan bangga diri, membanggakan diri ala nasi, atas orang lain. Ya itu nanti sebab-sebab yang menjadikan seorang itu marah, karena dia merasa besar, merasa tinggi, merasa lebih dari orang lain, sehingga ketika ada sedikit senggol itu marah. Kalau istilah di masyarakat kita, senggol bacok. Jadi istilah nih, temperamental gitu. Wal haza'u was-sukhriyatu bil akharin. Ini tadi meremehkan dan menyepelekan orang lain.
Ini sebab kemarahan. Wa kathratul mizah wala siyama fi ghairi haqqin. Dan terlalu banyak senda gurau, guyon, bercanda. Kalau anak-anak niku, anak-anak sekolah kadangkala berantem kan awal mulanya napa? Gojekan, guyonan, lama-lama malah jadi berantem. Gojekan, guyonan, terus nanti saling padu, jadi marah, berantem. Nah, maka hindari itu. Terlalu banyak bercanda, wala siyama fi ghairi haqqin, terlebih-lebih dalam hal yang tidak benar. Wal jadalu wat tadakhulu fi ma la ya'ni. Jidal, padu, berdebat, wat tadakhul fi ma la ya'ni, dan mencampuri urusan yang tidak penting. Wal hirsu ala fudulil mali awil jah. Kemudian di antara sebab kemarahan adalah dia menginginkan harta yang lebih dan kedudukan yang lebih. Adanya ambisi, ya, adanya ambisi untuk mendapatkan harta ataupun kedudukan yang lebih. Wal muslimu mandubun ila ayyatakhallasa min hadhil akhlaqiz zamimati, dan seorang muslim hendaknya membebaskan diri, membersihkan diri dari akhlak-akhlak tercela ini tadi. Wa yatasama anha wa yahzibu nafsahu ala khilafiha, dan kemudian melatih diri untuk menghiasi diri dengan lawan sifat daripada sifat-sifat tadi, ya, sifat-sifat yang sebaliknya. Kalau tadi sombong, berarti sebaliknya apa? Rendah hati. Sombong, merasa tinggi, bangga diri, ya, itu lawan sifatnya adalah rendah hati. Menyepelekan orang, ya, kalau seorang muslim berarti harus apa? Menghargai orang. Menganggap diri ini ya lebih rendah daripada orang lain, menganggap orang lain itu lebih baik dari kita, dan lain sebagainya. Wa amma mu'alajatul ghadab, adapun cara meredakan kemarahan, fayakunu bi umurin katsiratin arsyadana ilaihal Islam, maka bisa dengan banyak hal sebagaimana yang dituntunkan Islam kepada kita. Minha ayyurawwidha nafsahu wa yudarribuha ala tahalli bimakarimil akhlaq. Satu, dengan riyadhah diri. Riyadhah diri itu melatih diri. Melatih, karena memang harus dilatih. Tiap kita ya sama, setiap orang ada potensi dan ada kesempatan, ada peluang antara mau melampiaskan amarah atau mau mengerem, mau meredakan. Mana yang kita pilih, itu pilihan kita yang milih. Nah, latih diri. Diri kita dilatih dengan apa? Akhlak-akhlak yang mulia. Kal hilmi, seperti sifat yang lemah lembut, wasabri, sabar, watatsabbut fil umur, dan teguh, gak gampang terombang-ambing, wata'anni fit tasarrufi wal hikami, dan berhati-hati ini tidak gerusa-gerusu, maksudnya ya, dalam bertindak dan menghukumi. Wa qudwatuna fi hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan teladan kita dalam hal ini tentu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, inilah akhlak Islam yang pasti sesuai dengan fitrah manusiawi. Manusia, bahkan mungkin yang enggak beragama sekalipun, secara fitrah itu pasti menganggap emosi, marah, temperamen itu hal yang buruk, pasti. Fitrah manusia pasti ya lebih suka dengan orang yang berperangai lembut, sabar, ya,
legowo, ramah, murah senyum, suka menabung lagi. Maka Islam sesuai dengan fitrah. Islam adalah agama yang bersumber dari zat yang menciptakan manusia. Pasti sesuai dengan fitrah manusia ini. Nah, kemudian Allah memilih Rasulullah untuk menyampaikan tuntunan Islam ini, dan Rasulullah dijadikan sebagai teladan terbaik. Dalam hal ini tadi, ya, pun di sini disebutkan bahwa teladan kita adalah Rasulullah SAW. Di sini disebutkan satu episode kisah, fahadha huwa ya'tihi Zaid bin Sun'ah qabla islamihi. Sun'ah, ya. Suatu ketika Rasulullah itu didatangi oleh Zaid bin Sun'ah sebelum beliau masuk Islam. Yakhtabiru fihi sifatan nubuwah wa annahu yasbiqu hilmahu ghadabahu wa la taziduhu shiddata jahlil jahil illa hilman fayutalibuhu bidainin lahu alaihi lam yablugha ajalahu ba'da. Ya, memang Zaid di sini datang ingin menguji sifat-sifat kenabiannya, coba lebih mengedepankan ramah lemah lembutnya atau mengedepankan emosinya, ya. Maka Zaid ini datang kepada Nabi nagih hutang yang belum jatuh tempo, ya, belum jatuh tempo. Sengaja ini Zaid bikulli fadhadatin wa ghilzatin, nagihnya pun sengaja dengan kasar, dengan marah-marah. Fayuqabiluhu sallallahu alaihi wasallam bikulli rihabati sadrin, maka Rasulullah pun meladeni dan menyambutnya dengan sepenuh lapang dada, wa batisamati sughrin, dan dengan senyum yang merekah. Wa yantahiru Umar radhiyallahu anhu rajula, Umar yang melihat kejadian itu nggak terima. Ya, Umar memang sahabat yang tegas. Sejak sebelum masuk Islam dikenal, ya, suka gelut dan menangan, ya, sahabat Umar. Umar melihat kejadian tadi marah. Kemudian Umar membentak Zaid tadi. Wah, dibentak Umar ya ibarat kita mungkin gemeter, langsung dibentak Umar. Fayaqulu lahu sallallahu alaihi wasallam mualliman wa muaddiban lahu walir rajul. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berucap sebagai bentuk pengajaran dan pendidikan adab kepada Umar dan juga kepada laki-laki tadi, kepada Zaid tadi. Ana wa huwa kunna ahwaju ila ghairi hadza ya Umar. Aku dan dia itu lebih butuh dari selain ini. Kami nggak butuh untuk kamu marah, Pak Umar. Padahal Rasulullah itu yang saat itu sedang dibela oleh Umar, ya. Tapi Rasulullah malah mengingatkan, kami tidak butuh amarah ini wahai Umar. Kami butuh, mendingan kamu itu ta'muruni bihusnil qadha, memerintahkanku untuk membayar hutang dengan baik, wa ta'muruhu bihusnit taqadi, dan menyuruhnya untuk menagih dengan baik. Wa amara bi ada'i daini ilaih, kemudian Rasulullah melunasi hutang kepada Zaid tadi, wa ayyazada ala haqqi, bahkan dilebihkan, muqabila dza'ri alladhi asabahu min qibali Umar, sebagai bentuk timbal balik karena tadi telah dimarahi oleh Umar radhiyallahu anhu. Fakana dzalika sababu islamihi radhiyallahu anhu, dan hal itu tadi justru malah akhirnya menjadi sebab keislamannya Zaid radhiyallahu anhu, wa najatuhu min ghadabillahi azza wa jalla wa narihi. Rawadzalika Ibnu Hibban wal Hakim wa Tabrani. Kisah tadi diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, Imam Hakim, dan Imam Tabrani, ya.
teladan untuk apa? Tidak marah. Rasulullah kan didatangi nagih hutang yang kesepakatan awal memang belum temponya. Nagihnya pun dengan kasar, dengan marah-marah. Sebenarnya dalam kondisi benar nggak Rasulullah nih? Kondisi benar. Andai mau marah ya ada pembenaran, tapi Rasulullah memilih untuk bersikap halus. Bahkan Rasulullah mencegah Umar yang mau menghardik, dan justru sikap lembut, sikap halus itu tadi menjadi wasilah ya Zaid tersentuh hidayah Islam. Yang kedua, ayyathbita nafsahu wa yadhbitaha idza aghdaba wa yatadhakkara aqibatal ghadabi wa fadla kazmil ghaidhi wal afi 'anil musii. Ketika sedang terhinggapi amarah ya, hendaklah seseorang, ini tadi ya cara meredakan amarah, menahan dirinya dan meneguhkan dirinya dengan mengingat-ingat dampak buruk akibat daripada kemarahan, dengan mengingat-ingat fadilah keutamaan orang yang bisa meredam kemarahan, mengingat-ingat fadilah keutamaan orang yang mau memaafkan orang yang berlaku buruk kepadanya. Allah Azza wa Jalla dalam surat Ali Imran berfirman, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ini lanjutan ayat tentang karakter orang yang bertakwa ya. Wal kadhiminal ghaidh, karakter orang bertakwa itu ia bisa menahan amarah. Berarti kalau orang yang nggak bisa nahan amarah, temperamen, senggol bacok itu tadi, tanda kalau ketakwaannya itu masih lemah berarti. Ia masih belum bisa mengendalikan dirinya, kalah dengan hawa nafsu. Wal 'afina 'anin nas, dan orang yang gampang memaafkan orang lain. Ini dua perangai yang termasuk karakter orang bertakwa, Bapak Ibu. Menahan amarah, gampang memaafkan. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berlaku ihsan ya. Dan jangan kita itu menjadi orang yang disetir oleh makhluk. Misal yang saya maksud adalah, saya marah karena dia marah dulu. Nah, ya enggak gitu, ya biarin dia, urusannya dia. Kita itu ya kelak akan bertanggung jawab kepada Allah atas diri kita, atas bagaimana sikap kita, bukan atas bagaimana sikap orang lain. Nah dia kalau sama saya sikapnya enggak bagus, ya udah saya enggak bagus juga. Nah itu tersetir oleh makhluk namanya. Seorang mukmin hendaknya tersetir oleh perintah Allah, tuntunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah tuntunan Allah bagaimana? Tuntunan Allah tahan amarah, mudahlah memberi maaf. Terserah orang memberi maaf kepada kita apa tidak, itu bukan tanggung jawab kita. Dan dulu Rasulullah begitu. Terhadap orang yang berlaku buruk, Rasulullah membalasnya dengan perlakuan yang baik. Bahkan tidak jarang hal tersebut justru menjadi sebab diterimanya dakwah beliau. Jadi di antara sebab utama dakwah beliau begitu diterima adalah karena perangai beliau yang begitu luar biasa, akhlak beliau yang begitu luar biasa. Menjadi pelajaran bagi para dai ya. Kadangkala yang disampaikan sih memang iya benar, tapi dengan cara penyampaian yang menyudutkan, memvonis, menghakimi, kata-katanya, intonasinya itu tinggi. Orang bukan menolak kebenaran, tapi menjadi nggak menerima kebenaran tersebab akhlaknya si dai itu tadi.
Kadangkala hal itu masih kita dapati. Rawa Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man kadhama ghaidhan wa huwa yastati'u an yunafidhahu ta'ahu Allahu yaumal qiyamati ala ru'usil khalaiq hatta yukhayyirahu fi ayyil huri syaa. Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang mampu menahan amarahnya, wa huwa yastati'u ayyunafidha, orang yang memilih menahan amarahnya padahal ia bisa saja meluapkannya, da'ahu Allahu yaumal qiyamati ala ru'usil khalaiq, kelak di hari kiamat ia akan dipanggil di hadapan seluruh makhluk, hingga kelak ia akan disuruh milih, ya, disuruh milih bidadari mana yang ia kehendaki. Wa rawa Ahmad aidan man kadhama 'abdun lillahi illa muli'a jawfuhu imanan wa inda Abi Dawud mala'ahu Allahu amnan wa imanan. Tidaklah seorang hamba menahan amarah, menahan diri dari amarah lillah, karena Allah, ya, illa muli'a jawfuhu imanan, melainkan, ya, jiwanya akan dipenuhi keimanan. Dalam riwayat Imam Abu Dawud, Allah akan memenuhi jiwanya dengan rasa tentram dan keimanan. Itu cara tadi meredam atau meredakan amarah yang kedua, menahan diri. Yang ketiga al-isti'adzah, membaca ta'awudz. Al-isti'adzah, memohon perlindungan kepada Allah minasyaitonir rajim, dari syaitan yang terkutuk. Qala Allah Ta'ala wa imma yanzaghannaka minasyaitoni nazghun fasta'idz billah innahu sami'un alim. Dan tatkala syaitan itu kalau bahasa Jawa nemplei dirimu, ya, dengan amarah, fasta'idz billah, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Innahu sami'un alim, dialah zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan istabba rajulani 'indan Nabi. Suatu ketika ada dua orang yang saling padu, saling misuh-misuh, ya, disanding Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ahaduhuma yasubbu sahibahu mughdiban qad ihmarra wajhuhu. Salah seorang di antara kedua tadi mencaci maki sahabatnya sambil marah-marah hingga wajahnya itu memerah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Nabi melihat kejadian itu tadi, beliau bersabda, inni la'u'allimu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajid. Sungguh aku ajarkan satu kalimat, andai dia mau membacanya, maka apa yang dia rasakan itu akan hilang, rasa marahnya tadi. Lau qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya, itu andai dia mau membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Niki di antara kiat yang diajarkan oleh Islam, ya, yang dituntunkan oleh Islam kepada kita semua untuk meredakan amarah, membaca ta'awudz. Ada beberapa lagi kami sebutkan secara ringkas. Satu, berikutnya taghyirul halah allati huwa 'alaiha halul ghadab. Merubah posisi dari posisi ketika dia sedang marah. Kalau marahnya itu berdiri, maka cobalah duduk. Duduk masih belum mereda juga, coba berbaring, ya. Karena apa? Karena berdiri itu lebih berpotensi untuk melampiaskan amarah dibanding dalam kondisi duduk. Duduk marah-marah itu kan ya nggak terlalu bisa ekspresif gitu, nggak bisa terlalu meluap-luap.
Nah, maka suruh duduk belum reda juga suruh rebahan. Nanti kalau udah rebahan plong lega insyaallah. Kemudian diantara kiat upaya meredakan amarah tarkul kalam. Dah menghentikan omongan. Dah nggak usah dilanjut, sudah stop. Diam. Dah diam saja. Sebagaimana sabda Rasulullah riwayat Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi dan Imam Abu Dawud, idza ghadiba ahadukum falyaskut. Kalau seorang di antara kalian itu emosi, marah, maka hendaklah diam. Qalaha salasan, beliau mengucapkan itu 3 kali. Dah diam ya. Kemudian yang berikutnya al-wudu. Di antara upaya meredakan amarah itu dengan wudu. Ya, wudu. Rasulullah SAW bersabda, ala innal ghadaba jamratun tatawaqqatu fi qalbi ibni Adam. Ketahuilah bahwa sesungguhnya amarah itu adalah batu bara yang menyala di dalam hati anak Adam. Riwayat lain Rasulullah bersabda, innal ghadaba minasyaiton, bahwasanya marah itu dari setan. Dan setan itu diciptakan dari api. Fa idza ghadiba ahadukum falyatawaddo. Kalau salah seorang di antara kalian marah, maka hendaklah ia berwudu. Ya, demikian tadi beberapa hal yang bisa kita bahas. Penjelasan syarah dari hadis la taghdab, jangan marah. Semoga sedikit yang kita bahas tadi menjadi faidah yang memberi kemanfaatan untuk kita semuanya, dan lebih-lebih dari itu karena ini tentang akhlak ya. Semoga akhlak baik ini, akhlak untuk tidak gampang marah, akhlak yang berperangai lembut, bisa kita terapkan dalam diri kita masing-masing. Dan itulah yang diteladankan oleh Rasulullah SAW, yang dituntunkan oleh Islam, agar seorang muslim itu lemah lembut. Lemah lembut bukan berarti lemah, bukan ya, lembut, enggak marah. Karena nanti ada bab pembahasan sendiri, marah karena Allah. Marahnya bukan karena dirinya, tapi marah karena Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita bahas di pertemuan yang akan datang. Ngoten nggih. Mohon maaf dalam menyampaikan banyak khilafnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.